Oke, di What Happens on Earth episode 2 kali ini, kita akan membahas satu hal yang jarang sekali dibahas dan tentunya akan berbeda dengan tema-tema yang lainnya. Karena kita akan membahas peradaban kemasan Islam. Kita pernah terpikir nggak sih kalau misalkan bagaimana jika masa kemasan Islam tidak pernah berakhir? Kita menyadari atau kita tahu ya, kalau misalkan di dunia pendidikan, ilmu-ilmu yang kita pelajari itu berasal dari Eropa. Teori-teori ilmu pengetahuan itu berasal dari Eropa. Jadi, gini, kayak yang paling sering kita dengar itu adalah satu ilmuwan bernama Charles Darwin. Dia asal dari Eropa. Dia mengemukakan sebuah konsep bahwa makhluk hidup yang kita lihat sekarang itu berasal dari proses seleksi alam. Tapi perlu kalian ketahui bahwa ratusan tahun sebelum Darwin mengemukakan teori ini, di daerah Arab ada seorang ilmuwan bernama Al-Jahiz mengemukakan sebuah konsep yang mirip. Dia bilang bahwa lingkungan itu mempengaruhi ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Kita bisa lihat bahwa ratusan tahun sebelum Darwin mengemukakan sebuah konsep evolusi, Al-Jahiz sudah mengemukakannya terlebih dahulu. Jadi saya ingin mengajak kalian untuk membahas masa peradaban kemasan Islam di sebuah kota bernama Baghdad. Kota ini punya nama lain, yaitu namanya Madinat As-Salam, yang artinya kota kedamaian. Kota ini dihuni oleh, pada masa itu kota paling padat penduduknya, yaitu karena ada 1 juta orang ada di sana. Kota ini juga dibangun dengan ratusan kilogram emas. Jadi Baghdad ini didirikan oleh seseorang bernama Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur ini mendirikan kotanya sekitar di 726 Masehi. 700 dan posisinya itu sangat strategis karena berada di samping Sungai Tigris, yang mana pada saat itu ini menjadi jalur perdagangan dunia. Oke, di kota ini juga berdiri sebuah bangunan atau sebuah rumah yang bernama Bait Al-Hikmah, artinya itu adalah rumah kebijaksanaan. Jadi Bait Al-Hikmah ini dirancang memang untuk tempat kumpulnya para pemikir Islam, supaya bisa beradu argumentasi, bisa menemukan teori-teori yang baru, ilmu-ilmu yang baru gitu. Dirancang oleh seorang keturunan dari Abu Ja'far Al-Mansur bernama Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini seorang khalifah yang punya hobi untuk koleksi buku lah. Jadi ketika dia menaklukkan sebuah wilayah, yang dicari itu bukan harta, tapi kumpulan buku dari wilayah tersebut gitu. Dia sangat-sangat suka dengan belajar. Bait Al-Hikmah ini juga kita sering kali mendengar nama-nama ini. Pertama ada Al-Khawarizmi, ada Ibnu Sina, dan masih banyak yang lainnya. Karena kenapa? Ilmuwan-ilmuwan Islam pada masa itu di Bait Al-Hikmah, mereka bisa dengan tenang memikirkan ilmu-ilmu pengetahuan, karena dalam masa kepemimpinan Al-Ma'mun dan juga seterusnya, di sini mereka didanai oleh pemerintah langsung. Jadi inilah kenapa kita perlu seorang pemimpin yang sangat-sangat cinta dengan ilmu. Karena hasilnya adalah kemasan Islam berada di tangan kepemimpinan seseorang khalifah, yaitu kenapa pada akhirnya Bait Al-Hikmah atau Baghdad ini mengalami kemunduran. Masa kejatuhan kemasan Islam terjadi masih di zaman yang sama, zaman Abbasiyah. Itu karena
awalnya adalah pemimpin yang saat itu memimpin itu lebih percaya dengan tentara-tentara yang berasal dari luar daerah kota Baghdad, yaitu tentara-tentara dari daerah Turki. Mereka menggunakan tentara-tentara itu untuk lebih mendominasi arena politik dan juga arena militer, sehingga daerah-daerah yang tadinya berada di wilayah Abbasiyah, daerah-daerah kecil atau gubernur-gubernur kecil di di daerah tersebut seringkali menjadi boneka dari para militer-militer Turki. Itu awalnya. Itu awalnya kenapa? Itu awalnya masa keemasan Islam itu jatuh. Mulai dari pemilihan atau lebih dominannya dominasi tentara-tentara Turki, terus juga pemindahan ibu kota Asia yang tadinya dari Baghdad pindah ke daerah lain, sehingga menyebabkan fokusnya itu berbeda gitu. Nah, dari situ Abbasiyah menjadi dinasti-dinasti kecil yang bergerak masing-masing. Oke, jadi dinasti-dinasti kecil ini malah justru berperang satu sama lain. Jadi dinasti kecil yang tadinya menjadi bagian dari Abbasiyah, dia justru malah berperang satu sama lain. Yang ini menyebabkan jalur perdagangan di Sungai Tigris itu terganggu. Terus juga Abbasiyah itu dia lagi dalam kondisi yang tidak baik. Daerah barat dia harus berperang dengan Bizantium. Lalu di daerah timur menghadapi kekuatan besar, yaitu kekuatan Mongol. Internalnya malah perang satu sama lain. Ini yang menyebabkan terjadinya kemunduran masa keemasan Islam. Nah, karena hal ini ya kita tahu sendiri lah ya, ketika Abbasiyah atau Baghdad waktu itu jatuh ke tangan Mongol, ada banyak sekali cerita-cerita yang dimana Bait Al-Hikmah dibakar habis-habisan, buku-bukunya dibakar habis-habisan, dan dibuang ke sungai, yang menjadikan air sungai itu menjadi hitam pekat karena tinta-tinta yang luntur. Wah, it's menyedihkan lah kalau misalkan kita membayangkan masa-masa kejatuhan Islam pada saat itu. Tapi kita kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana jika masa keemasan Islam tidak pernah berakhir? Jawabannya adalah, pertama, melajunya ilmu pengetahuan. Oke, kita tahu sendiri di zaman keemasan Islam, ilmu pengetahuan sangat-sangat maju, bahkan jauh sebelum Eropa. Yang menanti mungkin saat ini, kalau misalkan masa keemasan Islam tidak pernah berakhir, yang akan muncul di buku-buku pendidikan adalah ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Al-Khawarizmi, Ibn Sina, dan yang lainnya. Yang kedua adalah, ini yang paling penting karena ini menyangkut dengan teknologi. Revolusi industri akan terjadi lebih dulu. Jadi kunci dari revolusi industri itu adalah, pertama adalah mesin uap. Ya. Nah, dan justru ketika masa keemasan Islam, mesin uap ini sebenarnya sudah ditemukan oleh seseorang bernama Taqi ad-Din. Yap. Revolusi industri akan terjadi lebih dulu atau lebih cepat. Karena mesin uap sudah ditemukan, kita tahu bahwa dengan mesin ini kita dapat membuat kereta, terus juga mesin-mesin di industri. Ini yang bakal terjadi ketika masa keemasan Islam tidak pernah berakhir. Revolusi industri terjadi lebih cepat, melajunya ilmu pengetahuan, dan masih banyak hal yang lainnya. Dan sayang sekali kita berada di sebuah keadaan yang berbeda. Ada hal lain selain kita bilang bahwa ini adalah sebuah takdir. Tapi but it's okay, kita mau lihat bagaimana cara kita menyikapi hal ini. Sebagai generasi muda Islam, saya menyadari bahwa ilmu pengetahuan adalah hal yang menjadi kunci dari peradaban dunia. Saya sangat mencintai ilmu pengetahuan, saya ingin menjadi bagian dari peradaban dunia. Dan saya sangat berharap bahwa generasi-generasi muda Indonesia dan generasi muda Islam
tentunya sangat mencintai ilmu pengetahuan dan mampu untuk memberikan solusi lewat ilmu pengetahuan untuk masyarakat sekitar kita. So, that's it. Ini kita pembahasan tentang bagaimana jika masa keemasan Islam tidak pernah berakhir. Sampai jumpa di episode 3 What Happens on Earth. Kita akan bahas jauh lebih dalam mengenai teknologi AI. Saya Arjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.